TMJ ngamuk-ngamuk bro. Tidak terima kalau Indonesia kasih 1 miliar pada atlet menjadi standar Asia ini aneh tapi nyata. Sini kami baik juga baik, tapi tanggung jawab saya sebagai ini pilih akses dari seluruh kota senam yaitu saya kira bahwa masuk ke dalam klub event lagi kerja awak dalam klub event so ini straightforward untuk kita saya senang ataupun event yang kami boleh kata event daripada itu tidak semestinya semua yang main di luar kalau kami suka penunjuk dia quality of the match quality juga tetapi kami lagi saya ini yang hebat tak semestinya main di luar kalau event kami akan disebut dengan lebih baik. Kita mulai dari satu hal yang sering dianggap sepele oleh para petinggi tapi jadi napas hidup atlet. Bonus. Di Indonesia, bonus bukan sekadar angka di papan tulis, bukan jargon motivasi di ruang rapat. Bonus adalah kontrak moral, janji yang diucapkan negara kepada atletnya. Kalau kamu jatuh bangun untuk merah putih, negara akan berdiri di belakangmu. Maka ketika pernyataan soal insentif 1 miliar rupiah per emas keluar, itu bukan sensasi murahan. Itu pernyataan sikap, tegas, terbuka, tanpa tanda bintang, tanpa nanti kita lihat. Indonesia tidak bilang kalau anggaran memungkinkan, tidak bilang tunggu mekanisme, tidak bilang masih dikaji. Indonesia bilang 1 miliar rupiah, selesai. Dan di olahraga modern, kejelasan adalah mata uang paling mahal, sementara itu di sebelah lapangan. Malaysia sebenarnya tidak masalah kalau kalah, serius. Kalah itu bagian dari olahraga, bahkan juara pun pernah kalah. Masalahnya bukan di papan skor, masalahnya ada di mulut yang terlalu cepat membuka janji. TMJ dengan segala pengaruh dan karismanya sempat melempar wacana bonus besar, lebih wah, lebih menggetarkan. Media lokal langsung menggiringnya ke headline. Atlet mendengar, publik mencatat, harapan naik. Di titik itu, janji sudah bukan milik TMJ lagi. Janji itu sudah jadi harapan atlet. Dan di olahraga, harapan adalah pisau bermata dua. Bisa mengangkat, bisa melukai. Ketika dunia ikut menonton. Lalu datanglah faktor yang tidak bisa dikontrol siapapun. Media Eropa, mereka tidak peduli rivalitas ASEAN. Mereka tidak punya kepentingan politik lokal. Mereka cuma melakukan satu hal, membandingkan berbasis fakta. Indonesia, bicara, hitung, umumkan, siapkan, eksekusi. Malaysia, bicara, viral, klarifikasi, alasan, tunggu proses. Dan dunia tidak kejam. Dunia cuman jujur. Ketika media internasional menulis, mereka tidak menyerang Malaysia. Mereka mengangkat alis. Dan angkat alis itu lebih menyakitkan daripada hujatan. Kenapa yang satu sudah final, yang satu masih wacana? Pertanyaan sederhana. Tapi jawabannya menghantam. TMJ panas? Wajar. Tapi masalahnya bukan emosi TMJ disebut kepanasan. Tapi mari kita luruskan. Ini bukan soal emosi pribadi. Ini soal ucapan yang tidak siap diuji standar global. Di level lokal, omongan bisa lewat. Di level regional, bisa dipoles. Tapi begitu masuk radar dunia, janji harus siap dipertanggungjawabkan. TMJ lalu bicara soal struktur, administrasi, persetujuan pimpinan, mekanisme negara, dan disitulah kontrasnya menusuk. Indonesia juga punya struktur, juga punya administrasi, juga punya mekanisme. Tapi semua itu diselesaikan sebelum janji diumumkan. Itulah bedanya negara yang siap dengan negara yang reaktif. Atlet, pahlawan yang selalu datang terakhir dalam keputusan. Yang paling tragis dari semua ini, bukan citra, bukan gengsi, tapi atlet Malaysia sendiri. Mereka sudah bertanding, sudah mengorbankan waktu, tubuh, karier, mereka naik podium dengan bayangan janji di kepala. Lalu tiba-tiba, bayangan itu kabur. Janji berubah jadi catatan kaki, angka berubah jadi wacana, euforia berubah jadi rapat. Dan atlet tidak punya mikrofon, tidak punya kuasa. Mereka hanya bisa menunggu. Ini bukan salah atlet, ini kegagalan kepemimpinan komunikasi. Indonesia dan 91 emas. Ketika dunia menghitung sendiri, Indonesia meraih 91 emas. Dunia tidak perlu diberitahu dampaknya. Media menghitung sendiri. 91 emas kali 1 miliar rupiah. 91 miliar rupiah. Fantastis? Iya. Berani? Jelas. Gila?
Mungkin, tapi disitulah poinnya. Indonesia mengirim pesan ke dunia, kami tidak main-main dengan prestasi. Itu bukan soal pamer, itu soal prioritas. Negara yang serius di olahraga paham satu hal, atlet bukan biaya. Atlet adalah investasi jangka panjang reputasi bangsa. Malaysia terjebak di mode bertahan. Sementara Indonesia naik kelas, Malaysia justru sibuk bertahan. Klarifikasi demi klarifikasi, penjelasan demi penjelasan. Dan semakin banyak penjelasan, semakin besar lubangnya. Karena publik bertanya, kalau belum siap, kenapa bicara dulu? Kalau masih proses, kenapa bikin atlet berharap? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyerang. Mereka menuntut konsistensi. Ini bukan tentang iri, ini tentang standar. Perlu ditegaskan keras-keras, ini bukan soal Malaysia iri pada Indonesia, ini bukan soal sentimen nasionalistik murahan, ini soal standar internasional. Media Eropa tidak peduli siapa tetangga siapa. Mereka hanya melihat satu hal, siapa yang bicara lalu menepati. Dan di titik ini, Indonesia menang telak. Bukan di lapangan, tapi di manajemen prestasi. Janji itu bukan alat motivasi. Dadakan kesalahan paling fatal adalah menjadikan janji bonus sebagai alat bakar emosi sementara. Atlet bukan mesin yang bisa dinyalakan dengan omongan. Atlet adalah manusia dengan memori panjang. Sekali janji diingkari atau digantung, kepercayaan runtuh. Dan kepercayaan lebih mahal daripada medali. Indonesia memahami ini. Karena itu janji dikeluarkan setelah semua siap. Malaysia terpeleset karena kebalikannya. TMJ tidak diserang karena kalah, tapi karena gagal membuktikan. Ini poin paling penting. TMJ bukan diserang karena Malaysia kalah. TMJ disorot karena ucapannya sendiri runtuh. Ia bicara besar sebelum fondasi siap. Dan ketika dunia menagih bukti, yang keluar justru alasan. Di olahraga modern, alasan adalah tanda kalah sebelum bertanding. SEA Games berubah. Jadi cermin filosofi SEA Games 2025 akhirnya bukan cuma soal siapa paling banyak emas, ia berubah jadi cermin filosofi bernegara. Indonesia tegas, konkret, berani bertanggung jawab. Malaysia ambisius tapi belum siap menanggung konsekuensi kata-katanya. Dan dunia mencatat, atlet Indonesia pulang dengan kepastian. Atlet Indonesia pulang membawa dua hal, medali di leher, kepastian di masa depan. Itu yang membuat dunia respect. Bukan cuma karena angka bonus, tapi karena kepastian negara hadir. Atlet Malaysia pulang membawa medali dan tanda tanya. Dan tanda tanya itu menyakitkan. Dunia hanya percaya bukti, bukan omongan. Kalimat ini harus diulang. Dunia hanya percaya bukti, bukan omongan. Indonesia membuktikan. Malaysia menjelaskan. Dan dalam olahraga modern, yang menjelaskan terlalu banyak biasanya memang belum siap. Di olahraga, ada satu hukum tak tertulis. Setiap janji yang dilempar ke publik akan kembali. Entah sebagai pujian atau sebagai tamparan. TMJ sekarang merasakan fase kedua. Awalnya, janji itu terlihat heroik, visioner, seolah menunjukkan kepemimpinan yang progresif. Tapi kepemimpinan bukan soal gaya bicara. Kepemimpinan adalah kesiapan menanggung akibat dari kata-kata sendiri. Dan disinilah TMJ tergelincir. Bukan karena niatnya buruk, bukan karena ingin menjatuhkan Indonesia, tapi karena berbicara sebelum semua siap. Kesalahan klasik, kesalahan mahal. Media internasional tidak pernah tertarik drama, mereka tertarik pola. Satu hal yang sering disalahpahami para petinggi Asia Tenggara. Media internasional tidak peduli drama personal. Mereka tidak peduli siapa yang tersinggung, tidak peduli siapa yang panas. Mereka cuma membaca pola. Dan pola yang mereka lihat jelas, Indonesia konsisten. Malaysia kontradiktif, sederhana, tanpa emosi. Ketika media Eropa menulis tentang bonus atlet Indonesia, itu bukan pujian kosong. Itu studi kasus. Tentang bagaimana sebuah negara berkembang berani memosisikan atlet sebagai aset nasional, bukan pelengkap upacara. Sementara Malaysia muncul dalam narasi yang sama, tapi dengan konteks berbeda, janji versus realitas. Bukan framing jahat, itu murni hasil perbandingan data. Reaksi emosional selalu kalah oleh fakta dingin. TMJ bereaksi.
Itu manusiawi, tapi di panggung global, reaksi emosional selalu kalah oleh fakta dingin. Ketika klarifikasi keluar, niatnya mungkin meredam, tapi efeknya justru sebaliknya, karena publik global membaca satu pesan implisit, kami belum siap ketika bicara. Dan di olahraga elit, kalimat itu adalah alarm merah. Indonesia tidak perlu membalas, tidak perlu sindir, tidak perlu klarifikasi panjang, karena diamnya Indonesia diiringi bukti. Itu kombinasi paling mematikan. Malaysia. Tidak dipermalukan Indonesia, tapi oleh waktunya sendiri. Ini poin yang sering dipelintir. Malaysia tidak dipermalukan oleh Indonesia. Malaysia dipermalukan oleh timing yang salah. Jika wacana bonus besar itu muncul setelah semua disetujui, ceritanya akan beda. Jika angka diumumkan dengan catatan resmi, ceritanya akan beda. Jika janji tidak dilempar ke publik terlalu cepat, ceritanya akan beda. Tapi semua itu tidak terjadi, dan olahraga modern tidak memberi diskon pada kesalahan komunikasi. Atlet Malaysia terjebak di tengah dua dunia. Bayangkan posisi atlet Malaysia, di satu sisi mereka ingin fokus bertanding. Di sisi lain, nama mereka terseret dalam debat bonus yang tidak mereka minta. Mereka tidak pernah minta dijadikan alat pembuktian ego. Mereka tidak pernah minta janji diumbar sebelum siap. Tapi sekarang, merekalah yang menanggung dampaknya. Inilah ironi paling kejam. Yang paling sedikit bicara, justru paling banyak menanggung akibat. Indonesia paham psikologi atlet, bukan sekadar anggaran. Yang membuat Indonesia dipuji bukan hanya nominal 1 miliar rupiah, tapi pemahaman psikologis di baliknya. Indonesia paham bahwa atlet tidak butuh janji bertahap. Atlet butuh kepastian. Kepastian membuat fokus, kepastian menenangkan pikiran, kepastian membebaskan atlet dari beban non-teknis. Itu sebabnya atlet Indonesia bisa tampil lepas. Mereka tahu negara tidak akan mundur setelah podium. Ini bukan kebetulan, ini desain. Malaysia terlalu cepat ingin menyamai, tapi lupa menyiapkan fondasi ambisi itu bagus. Ingin menyaingi Indonesia itu wajar, tapi ambisi tanpa fondasi adalah bunuh diri reputasi. Malaysia ingin tampil sejajar, tapi lupa bahwa sejajar bukan soal ucapan, melainkan kesiapan sistem. Indonesia membangun sistem itu bertahun-tahun. Bonus hanyalah ujung gunung es dari reformasi panjang. Malaysia ingin loncat langsung ke puncak, tapi tangganya belum dipasang. Dan ketika loncat tanpa pijakan, yang terjadi bukan terbang, tapi jatuh. TMJ dan kesalahan membaca momentum. TMJ salah membaca momentum. Ia mengira wacana bonus akan menambah wibawa, yang terjadi justru sebaliknya. Wibawa diuji oleh realisasi. Ini bukan soal siapa lebih kaya, bukan soal siapa lebih royal, tapi siapa lebih siap bertanggung jawab di depan dunia. Dan di momen itu, Indonesia unggul jauh. SEA Games jadi laboratorium reputasi global. SEA Games 2025 tanpa disadari berubah menjadi laboratorium reputasi. Bukan hanya atlet yang dinilai, bukan hanya cabang olahraga, tapi cara negara memperlakukan prestasi. Indonesia lulus dengan nilai tinggi. Malaysia harus mengulang mata pelajaran yang sama. Komunikasi, kesiapan, dan konsistensi. Dunia tidak memberi kesempatan kedua untuk janji yang sama. Hal paling berbahaya dari kasus ini bagi Malaysia adalah satu, kepercayaan publik. Sekali publik, terutama atlet, melihat janji sebagai wacana, kepercayaan sulit kembali. Kata-kata berikutnya akan selalu diikuti tanda tanya. Setiap janji akan dianggap teaser, setiap pernyataan akan diminta bukti di muka. Dan itu merugikan jangka panjang. Indonesia sekarang berada di posisi sebaliknya. Setiap janji berikutnya akan diasumsikan serius. Itulah keuntungan reputasi. Ini bukan akhir, tapi pelajaran mahal. Tidak ada yang bilang Malaysia tidak bisa bangkit, tidak ada yang bilang TMJ tidak bisa belajar. Tapi pelajaran ini mahal, karena dipelajari di depan publik global. Indonesia sudah melewati fase ini lebih dulu. Jatuh, belajar, berbenah. Sekarang menuai hasilnya. Malaysia sedang berada di fase belajar, sayangnya dengan sorotan kamera internasional. Tamparan terkeras bernama konsistensi. Sekali lagi, Indonesia tidak menampar. Indonesia konsisten.
Dan di dunia olahraga, konsistensi adalah tamparan paling keras bagi mereka yang hanya mengandalkan retorika. TMJ boleh marah, boleh defensif, tapi dunia sudah mencatat. Bukan soal siapa lebih vokal, tapi siapa lebih siap ketika kata-katanya diuji. SEA Games 2025 akan dicatat sejarah. Seperti ini bertahun-tahun ke depan, SEA Games 2025 akan diingat bukan hanya karena angka medali. Ia akan diingat sebagai momen ketika Indonesia naik kelas sebagai negara yang serius menghargai atlet. Malaysia belajar bahwa janji tanpa kesiapan adalah jebakan bagi diri sendiri. Dan atlet, mereka akan selalu menjadi tolok ukur kejujuran negara. Mari bicara dampak yang nyata, yang tidak bisa ditutup dengan konferensi pers. Atlet Indonesia pulang dengan rasa dihargai, dan atlet yang dihargai akan lebih berani bermimpi, lebih siap menanggung tekanan, lebih percaya pada sistem. Ini bukan teori, ini psikologi olahraga dasar. Ketika atlet percaya pada negara, mereka tidak bertanding sendirian. Mereka membawa rasa aman, dan rasa aman adalah fondasi performa puncak. Sementara atlet Malaysia, mereka pulang dengan pertanyaan di kepala, bukan soal kalah atau menang, tapi soal apakah omongan itu akan benar-benar ditepati? Apakah kami hanya jadi alat motivasi sesaat? Pertanyaan-pertanyaan ini kecil, tapi memakan fokus. Dan fokus yang bocor tidak pernah melahirkan juara. Efek domino di ASEAN. Semua sekarang melihat ke satu arah. SEA Games 2025 menciptakan efek domino. Negara-negara ASEAN lain kini tidak lagi bertanya siapa paling banyak medali, tapi siapa paling serius memperlakukan atlet. Dan jawabannya berputar ke satu nama, Indonesia. Thailand melihat, Vietnam mencatat, Filipina menghitung ulang. Karena standar sudah berubah, bukan lagi soal bonus besar atau kecil, tapi kepastian dan keberanian mengeksekusi. Malaysia tidak jatuh karena Indonesia, tapi karena terpeleset sendiri. Sekali lagi, ini penting diulang. Malaysia tidak jatuh karena Indonesia mendorong. Malaysia jatuh karena berlari lebih cepat dari kesiapan kakinya sendiri. TMJ mungkin berniat baik, ingin menunjukkan ambisi, ingin mengangkat moral, tapi niat baik tanpa kesiapan adalah bumerang reputasi. Di hadapan publik lokal, itu bisa ditoleransi. Di hadapan dunia, itu jadi pelajaran. Dan pelajaran ini mahal karena ditonton semua orang. Atlet Malaysia, korban yang tidak pernah disebut di pidato dalam semua drama ini, ada satu kelompok yang paling jarang dibela secara jujur, atlet Malaysia. Mereka tidak pernah minta janji diumbar. Mereka tidak pernah minta perbandingan internasional. Mereka hanya ingin bertanding dan dihargai secara layak. Namun mereka justru menjadi korban dari perang citra. Dan ini yang membuat publik netral bersimpati, bukan pada TMJ, bukan pada petinggi, tapi pada atletnya. Karena atlet selalu jadi yang paling akhir diajak bicara, tapi paling awal disuruh berkorban. Indonesia menampar tanpa mengangkat tangan. Indonesia tidak mengejek, tidak menyindir terbuka, tidak memancing konflik. Indonesia hanya melakukan satu hal, menjalankan komitmen. Dan di dunia yang penuh janji kosong, komitmen adalah tamparan paling keras. TMJ boleh merasa disudutkan, tapi yang menyudutkan bukan Indonesia, melainkan kontras yang terlalu terang. Ini bukan akhir rivalitas, tapi awal hierarki baru SEA Games 2025 tidak mengakhiri rivalitas. Ia menciptakan hierarki baru. Indonesia sekarang berada di posisi referensi. Negara lain boleh mengejar, tapi mengejar berarti menyiapkan sistem, bukan sekadar slogan. Dan jika Malaysia ingin bangkit, jalannya jelas. Bereskan fondasi dulu bicara, setelah siap lindungi atlet dari janji setengah matang. Karena dunia sudah tidak lagi sabar dengan klarifikasi. SEA Games 2025 meninggalkan lebih dari sekadar medali. Ia meninggalkan Indonesia dengan reputasi naik kelas Malaysia, dengan pelajaran mahal atlet ASEAN, dengan standar baru tentang bagaimana negara seharusnya hadir, dan satu kalimat yang akan terus terngiang di ruang-ruang rapat olahraga Asia Tenggara, bicara boleh besar, tapi pastikan siap ketika dunia mendengarkan.